Cerita berlatar di salah satu SMA di Jepang. Kita diperlihatkan seorang guru bernama Hattori, tidak pakai ninja, yang sedang mengabsen murid-muridnya di kelas. Lalu, kita diperlihatkan main heroin kita yang bernama Sumiko Tomugi. Supaya gampang, kita panggil saja Miko. Terlihat, ia sedang ditertawakan semua murid di kelasnya, yang seperti sedang membuli Miko. Hattori pun sebagai gurunya bingung kenapa Miko dibully di kelasnya. Singkat cerita, Hattori tak sengaja bertemu Miko yang juga sedang berteduh menunggu hujan reda. Mereka pun sedikit berbincang seperti biasa. Tapi tanpa si Hattori duga, dengan wajah imutnya, Miko menawarinya air minum dari botol yang barusan ia minum. Hattori pun kaget lalu menolaknya. Karena ia sadar kalau itu adalah ciuman tidak langsung. Setelah hujan reda, mereka pun pulang bersama sambil mengobrol biasa. Tanpa Hattori sangka, tiba-tiba Miko memegang tangannya dengan mesra. Sontak, Hattori pun langsung kaget sekaligus salting dibuatnya. Setelah itu, Miko pun pergi meninggalkan Hattori sambil tersenyum. Sesampainya di rumah, Hattori jadi terus memikirkan Miko. Kenapa Miko melakukan hal semacam itu pada gurunya sendiri. Pada saat Hattori tidur, ia bermimpi digoda oleh Miko. Padahal itu cuma si Oyen, kucing peliharaannya. Pada saat di sekolah, Hattori didatangi seorang murid Boti yang melaporkan kalau ia melihat Miko berkencan dengan om-om tadi malam. Hattori pun tidak percaya dan menyuruh si Boti untuk pergi. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba Hattori melihat Miko yang jalan berdua dengan om-om. Karena curiga, ia pun mengikuti Miko kemana dia pergi. Sesampainya di stasiun, si om langsung memegang bokongnya Miko dengan lembut. Miko hanya bisa menikmatinya. Dan terlihat si om memberi amplop uang pada si Miko sebagai biaya servis yang akan Miko berikan. Melihat muridnya tersebut, Hattori pun syok parah. Dan ia percaya omongan si Boti tentang Miko bukanlah mitos belaka. Hattori pun terlihat masih tak percaya dengan kejadian tersebut. Melihat Miko dipeluk si om, Hattori pun semakin merasa frustasi karena ia sebagai guru telah merasa gagal mendidik muridnya. Tapi tiba-tiba, dengan santainya Miko mendorong si om sampai ia terjatuh ke bawah rel kereta. Sungguh tragis, bukannya merasakan ciuman hangat dari Miko, si om harus rela moka dicium oleh kereta api. Dan terlihat muka si Hattori terkena cipratan darahnya si om. Lalu Miko sadar kalau Hattori melihat kejadian tersebut. Bukannya panik, Miko malah tertawa seperti seorang cewek gila. Singkat cerita, Miko menemui Hattori di atap sekolah. Ia menanyakan kenapa Hattori berbohong pada polisi kalau Miko sudah menghabisi si om di stasiun. Hattori beralasan kalau Miko tidak salah dan hanya membela diri dari pelecehan yang dilakukan oleh si om. Sambil membelai wajah Hattori, Miko pun berkata kalau Hattori berbohong. Ia berbohong pada polisi hanya untuk kepentingan pribadinya, yaitu agar namanya sebagai guru tidak tercoreng karena memiliki murid seorang pembunuh. Setelah itu, Miko pun kembali ke kelasnya sambil bilang kalau Hattori ingin melaporkannya pada polisi, ya laporkan saja. Mendengarnya, Hattori pun bingung harus berbuat apa. Pada saat di kantor, Hattori diberitahu kalau korban pembunuhan di stasiun yaitu si om merupakan seorang pembunuh berantai yang buron sejak 20 tahun yang lalu. Mendengarnya, Hattori pun sedikit terkejut. Pada saat di lab sendirian, Hattori kembali dihampiri oleh Miko dan Miko penasaran dengan wadah yang di dekat Hattori. Lalu tak sengaja, Miko menjatuhkannya. Terlihat Hattori sangat panik dan seperti menyembunyikan sesuatu di sana. Namun, wadah itu sudah kosong dan Miko mencium wadah itu yang berbau aneh. Lalu, Miko mengatakan kalau ia tahu beberapa hari yang lalu Hattori berdebat dengan si Boti di lab. Si Boti kesal karena Hattori yang berusaha melindungi Miko dengan berbohong pada polisi. Rupanya, si Boti tahu kalau pelakunya itu adalah Miko dan ia akan melaporkannya ke polisi. Karena takut, Hattori pun terpaksa menggeprek kepala si Boti dengan sebuah mikroskop di lab. Lalu, Miko pun tahu kalau Hattori memotong-motong si Boti
dan memasukkannya ke dalam wadah berisi asam sulfat untuk menghilangkan jejak. Mendengarnya, Hattori pun sedikit panik dan langsung membantahnya kalau perkataan Miko hanya omong kosong dan tidak ada buktinya. Lalu Miko bilang kalau ia akan menghukum Hattori di sini. Karena takut, Hattori pun akan membuatkan kopi untuk Miko. Tapi tanpa diduga, Hattori menambahkan racun pada kopi tersebut agar bisa menyingkirkan Miko. Saat duduk berdua, Miko kembali memegang tangan Hattori dengan mesra sambil memasang wajah seorang yandere. Sontak, Hattori pun kaget dengan hal tersebut. Saat Miko mulai meminum kopinya, Hattori terlihat senang kalau rencana membunuh Miko akan berhasil. Kemudian, Hattori menanyakan bagaimana Miko bisa mengetahui rahasia yang ia sembunyikan. Lalu, Miko mengaku kalau ia merupakan anak IndiHome yang bisa mengetahui rahasia seorang hanya dengan menyentuhnya saja. Itu sebabnya kenapa ia membunuh si Om. Karena Miko tak sengaja menyentuh tangan si Om, sehingga ia tahu kalau si Om seorang pembunuh berantai. Di tengah obrolan, tiba-tiba Hattori merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Oh, rupanya tanpa Hattori sadari, Miko sudah menukar kopinya dengan milik Hattori. Dan Hattori pun harus terkena senjata makan tuan. Di tengah sekaratnya, Miko memegang kepala Hattori sambil bilang kalau Hattori tidak pantas menjadi guru dan lebih cocok menjadi ninja saja. Dan akhirnya, Hattori pun harus mokat di tangan muridnya sendiri. Kejadian tersebut pun menjadi viral di tengah para siswa. Mereka tak menyangka kalau guru mereka, yaitu Hattori, merupakan seorang psikopat. Di sisi lain, Miko terlihat sedang berada di keramaian dan ia tak sengaja menyentuh seseorang. Sepertinya ia kembali mengetahui rahasia seseorang. Apakah aksi Miko si anak IndiHome akan terus berlanjut? Bagi kalian yang ingin Mimin lanjut bahas ini manga, silahkan komen di bawah. Atau mau baca sendiri juga boleh. Manga ini ada 12 chapter dan statusnya masih ongoing. Oke, mungkin segitu dulu review manga kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.